saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini mari kita mau sama-sama kembali ke hadirat Tuhan, mengucap syukur untuk hari baru yang Tuhan mau beri. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Ku rindu melayani-Mu, ku suka senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau selamanya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu. Ruhiku, waktuku datang untuk menyembah-Mu. Ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu. Ruhiku, waktuku datang untuk menyembah-Mu. Ku sembah Kau, oh Yesus, ku sembah Kau. Segenap hati kami Tuhan, hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Kami mau sembah Tuhan, ku sembah Kau, oh Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Segenap hatiku, segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Dengan segenap hati, segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus.
Puji Tuhan, selamat pagi, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-31 hingga ayat ke-32 akan menjadi bahan perenungan kita bersama pada hari ini. Sekali lagi surat Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-31 hingga ayat yang ke-32 saya bacakan firman Tuhan. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Puji Tuhan. Saudara dikasihi oleh Tuhan, kesempatan hari ini saya ingin untuk menyoroti ayat yang ke-32 dari surat Roma pasal yang ke-8 ini. Ayat 32 ini kita bisa bagi menjadi dua bagian besar, yakni bagian yang pertama saya sebut sebagai dasar atau fondasi, di mana di situ dikatakan ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Saudara, ini bicara fondasi, bicara dasarnya. Lalu kemudian bagian yang kedua bicara tentang janji. Dikatakan bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama dengan Dia. Saudara, kita melihat dua bagian ini. Jadi di bagian fondasi kita melihat bahwa Paulus itu bicara mengenai satu fakta, satu peristiwa yang sudah lewat, yang sudah terjadi dalam sejarah, yaitu kematian Yesus Kristus di kayu salib. Dikatakan tidak menyayangkan anaknya, artinya tidak ada yang ditahan oleh Allah, sekalipun itu anak yang terkasih. Dikatakan menyerahkannya untuk kita, yaitu menyerahkan untuk mati bagi kita semua yang berdosa ini. Artinya saudara, kita melihat di sini segala sesuatu yang memang diperlukan untuk keselamatan umat manusia itu diberikan oleh Allah melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Dan kita tahu dari kitab Roma bahwa tindakan atau inisiatif Allah ini jelas adalah dilandasi oleh kasih-Nya. Paulus pernah berkata di Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-8, bahwa Allah menunjukkan atau Allah membuktikan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita ini masih berdosa. Jadi kayu salib itu adalah bukti kasih, bukti kebaikan, bukti kemurahan hati dari Allah. Ini bagian yang pertama saudara yang saya sebutkan sebagai fondasi atau dasarnya. Kemudian setelah itu bicara bagian yang kedua, yaitu janji atau promise. Dikatakan bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Saudara, ini satu pertanyaan retorik. Pertanyaan retorik itu adalah pertanyaan yang sesungguhnya tidak perlu dijawab, karena jawabannya sudah jelas. Kalau ditanya bagaimanakah mungkin, maka jawabannya tidak mungkin. Ya, jadi kalau kita buat bukan dalam bentuk pertanyaan retorik, tapi dalam suatu bentuk pernyataan, maka ayat yang ke-32 bagian B ini akan berbunyi seperti ini. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, ia tidak mungkin tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Nah saudara, koneksi antara bagian yang pertama dan bagian yang kedua ini dimaksudkan untuk menjadikan bagian kedua, bagian janji ini sebagai satu kebenaran yang pasti. Jadi Paulus menantang kita untuk melihat ke kayu salib dan dia berargumen seperti ini. Jika Allah melakukan itu untuk kita, yaitu menyerahkan anaknya untuk mati menggantikan kita, maka adakah hal apapun, anything yang mungkin ia tidak akan berikan bagi kita? Saudara, dalam hal ini Paulus berargumen dari sesuatu yang besar ke sesuatu yang lebih kecil. Sesuatu yang lebih sulit ke sesuatu yang lebih mudah. Yaitu, jikalau Allah itu tidak menyayangkan anaknya sendiri, melainkan menyerahkannya untuk kita. Saudara, ini sesuatu yang boleh dikatakan berat, sulit, hal yang besar bagi Allah. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Allah mengasihi anaknya dengan tidak terbatas. Anaknya ini tidak layak untuk dibunuh. Ia layak disembah, bukan diludahi, bukan disiksa. Jadi rasanya tidak mungkin Allah itu menyerahkan anaknya. Tetapi ternyata Allah pun benar-benar menyerahkannya. Allah ternyata benar-benar melakukan hal itu. Dan dengan melakukan hal itu, maka Allah menunjukkan dengan pasti bahwa Dia akan terus melakukan hal-hal lain, hal-hal yang boleh dikatakan mungkin lebih mudah kalau dibandingkan dengan Dia menyerahkan anaknya untuk mati di kayu salib. Saudara, ini satu kebenaran yang luar biasa sekali. Allah memberikan segala sesuatu yang lain itu bagi Allah adalah hal yang mudah, bukan hal yang sulit. Memberikan kepada kita apa yang memang Dia tahu kita perlukan, itu hal yang sangat mudah bagi Allah. Kenapa? Karena bagian yang sulit itu sudah Dia kerjakan, sudah Dia berikan, sudah Dia lakukan. Jadi saudara-saudara, kita melihat bahwa Paulus mau tekankan di sini bahwa kasih dan kebaikan Allah kepada kita itu tidak hanya berhenti pada peristiwa di kayu salib. Tidak hanya berhenti dengan sudah diberikannya keselamatan kepada kita di dalam Yesus Kristus yang mati untuk kita. Jadi apa yang
telah Allah lakukan di kayu salib itu menjadi satu jaminan akan apa yang Allah akan terus lakukan bagi kita. Kalau dia sudah memberikan pemberian yang terbesar untuk kita, maka dia tidak mungkin akan menahan pemberian-pemberian lainnya yang lebih kecil daripada itu, yang tidak sebanding dengan pengorbanan Kristus di kayu salib. Saya setuju ada orang yang berkata begini, if he gave the best, then he will give the rest. Maka ada jaminan dia akan mengaruniakan segala sesuatunya juga. Ini yang dikatakan di bagian B-nya. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Nah, saudara, pengertian segala sesuatu di sini tentu kita bukan artikan sebagai segala sesuatu yang kita maui, segala sesuatu yang dalam bentuk materi atau berkat finansial yang kita inginkan dan itu pasti diberikan. Bukan seperti pengertian yang dalam hal itu ya saudara. Segala sesuatu yang dimaksudkan di sini dalam konteks surat Roma pasal yang ke-8 dan bahkan dalam keseluruhan kitab Roma itu berbicara mengenai segala pemberian, segala berkat, segala anugerah, segala kebaikan yang Allah berikan yang dia tahu itu untuk keselamatan dan untuk kebaikan anak-anaknya. Jadi segala sesuatu yang Allah tahu ini hal yang sangat diperlukan dan yang mendatangkan kebaikan dan berkat rohani. Saudara, Allah tidak akan menahan kebaikan apapun yang dia tahu itu bermanfaat untuk kita. Nah saudara, dengan kata lain begini, kalau kita melihat dua bagian ini, jelas sekali bagian pertama bicara fondasi itu bicara sesuatu yang tadi saya katakan sudah terjadi, sudah lewat karena kematian Kristus di kayu salib itu adalah suatu anugerah yang Tuhan sudah nyatakan. Itu peristiwa yang sudah terjadi. Maka bicara fondasi itu kita bicara apa yang orang sebut sebagai past grace atau anugerah di masa yang lalu. Kemudian bicara janji, bagian kedua ini, itu bicara apa yang orang sebut sebagai future grace, segala sesuatu yang akan, sekali lagi garis bawahi ya, segala sesuatu yang akan diberikan oleh Allah yang dia tahu itu untuk kebaikan kita. Saudara, dengan kata lain kita bisa mengatakan bahwa all of future grace is not only sure, bukan hanya pasti, tapi bagi Allah itu sesuatu yang mudah. Jadi saudara, anugerah di masa depan itu didasarkan pada kebenaran di ayat 32 bagian A ini. Jadi kalau dia sudah lakukan itu di masa lalu, memberikan anugerahnya di masa lalu, saudara, maka itu menjadi jaminan bahwa dia pasti memberikan juga future grace itu. Jadi tanpa kematian Kristus, kita tidak akan punya jaminan adanya future grace tersedia untuk kita. Jadi anugerah yang kita perlukan hari ini, besok, lusa, bulan depan, tahun depan, saudara, itu tergantung pada apa yang sudah terjadi dalam sejarah, yaitu kematian Kristus di kayu salib. Saudara, kita bersyukur karena kita punya Allah yang seperti ini. Karena setiap anugerah yang kita butuhkan dalam perjalanan iman kita supaya kita bertekun sampai akhir, semua itu disediakan oleh Allah. Kita butuh kekuatan mengatasi pencobaan, tidak mungkin Allah tidak memberikannya untuk kita. Kita butuh tuntunan, Allah dengan senang menuntun kita. Kita butuh hikmat, maka Allah akan memberikan hikmat bagi kita. Kita butuh penghiburan, Allah adalah sumber penghiburan yang pasti. Kita butuh pengampunan, kita butuh pemulihan, masakan Allah itu tidak memberikan dan tidak mau untuk mengampuni dan memulihkan kita kembali. Saudara, bicara segala sesuatu yang disebutkan di bagian kedua di ayat 32 ini, jangan lupa yang dimasukkan di sini tentu juga termasuk di dalamnya mungkin kesusahan dan penderitaan. Roma 8 ayat 31 dan 32 ini sangat dekat dengan Roma 8 ayat 28 yang berkata Allah bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Jadi tidak menutup kemungkinan dalam kedaulatannya Allah juga memberikan itu untuk kebaikan kita, sekalipun itu tidak mudah untuk diterima, tidak mudah untuk dipahami. Kita tidak harapkan itu, tapi kita yakin bahwa itulah kebaikan Allah untuk membentuk hidup kita. Saudara, pandemi COVID ini membawa kita untuk menyadari life is unpredictable. Kehidupan itu sesuatu yang sangat tidak bisa diprediksi dan kita ini sangat-sangat terbatas dan sangat-sangat lemah. Tetapi bagi saya saudara, kondisi keterpurukan ataupun kondisi yang sulit seperti ini, biarlah kita melihat itu sebagai bagian dari anugerah Tuhan yang mau juga untuk menyediakan pertolongan supaya kita belajar untuk tidak bergantung pada diri kita sendiri tetapi hanya bergantung kepada Dia. Maka kalau kita lebih lanjut baca di ayat ke-35, ayat 37 sampai ayat ke-39, kita bisa melihat hal yang luar biasa yang Paulus katakan di sana. Sebagai kelanjutan argumen dari apa yang dia katakan di ayat 31-32 ini. Dikatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang.
Ayat yang ke-37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bersyukur untuk anugerah di masa lalu, tapi kita juga bersyukur karena anugerah itu terus dan selalu tersedia bagi kita di masa depan dalam perjalanan hidup kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari tundukkan kepala kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan pagi ini, kami masih boleh merenungkan firman-Mu. Kami punya Tuhan yang besar yang menjamin segala sesuatunya bagi kami. Hanya ajar dan berikan bagi kami hati yang mau mengerti dan terus memahami setiap kehendak dan ketetapan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk pagi ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ku